Hasil penghitungan versi quick count, Partai Demokrat terjun bebas dalam perolehan suara hasil pemilu legislatif. Sementara suara Gerindra dan PKB naik cukup signifikan. Kita lihat data selengkapnya. Pada pemilu 2009, berdasarkan data KPU, Demokrat memperoleh 20,81%. Sementara berdasarkan quick count pemilu 2014 turun tajam menjadi 9,6%. Perolehan suara Golkar relatif stagnan, yakni di kisaran 14%. Tak seperti prediksi sebelumnya, PDIP Perjuangan hanya naik 5% dari perolehan suara pemilu 2009. Perolehan suara cukup signifikan diperoleh PKB dan Gerindra. PKB dari 4,95% naik tajam menjadi 9,1%. Begitu juga Gerindra yang naik hingga 3 kali lipat dari perolehan pemilu 2009 lalu menjadi 11,9%. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Boni Hargens. Bang Boni, ini kalau kita melihat, kalau kita anggaplah quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ini valid gitu, dan angkanya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan hasil resmi KPU gitu. Artinya kalau kita bandingkan dengan 2009, ada partai-partai yang mencolok meningkat, ada juga yang terjun bebas. Apa menurut Anda yang terjadi? Sebetulnya ini mencerminkan bahwa model dukungan publik terhadap partai politik ini tidak permanen. Kalau dia tidak berpola, tidak ada loyalitas. Tidak ada loyalitas. Nah, itu sebetulnya catatan penting buat partai politik. Artinya bahwa mereka tidak dicintai secara permanen oleh pemilih. Dan kenapa? Nah, ini sebetulnya masalahnya adalah partai politik kita bukan partai ideologis secara umum. Bukan partai ideologis. Karena kalau dia partai ideologis, maka jualan dia di setiap pemilu adalah gagasan, konstruksi kebijakan. Dia mau bangun negara seperti apa? Menurut Anda apa yang dilakukan oleh partai politik saat ini yang dijual? Partai kita hari ini menjual figur. Partai kita hari ini menjual hal-hal yang di permukaan. Jargon seperti itu? Ya bisa jargon kamuflase semua menurut saya. Ada apa yang mereka jual, apa yang mereka katakan itu semua. Jadi tidak ada yang bersifat restoratif dalam pengertian ingin mendobrak keadaan yang stagnan ini supaya ada perubahan yang serius. Nah, kalau misalnya yang dia jual itu adalah nilai, kan masyarakat akan belajar secara prosesual untuk memiliki referensi politik yang permanen. Misalnya kalau dia seorang nasionalis, ya dia punya gagasan Indonesia seperti ini, maka dia akan konsisten menjadi pengikut partai A. Kalau dia misalnya kanan, dia beride bahwa akan terbentuk sebuah negara demokrasi berbasis agama, maka dia konsisten di kanan, dan seterusnya. Dan saya kira kalau pembelahan secara ideologis, partai-partai juga tidak akan lelah di setiap pemilu ketika berkampanye, karena dia tahu bahwa dia punya basis ideologis yang susah untuk berpindah ke lain hati gitu. Ya, kalau hasil dari pemilu 2009 dan quick count yang sekarang ini, apakah juga bisa dikatakan bahwa sebetulnya masyarakat memantau kinerja partai politik selama periode sebelumnya? Persis. Artinya ketika mereka tidak memberikan sumbangan yang luar biasa terhadap masyarakat, ini juga mereka akan menghukum. Persis. Dan harus kita catat bahwa hampir 60% pemilih Indonesia itu pemilih yang volatile ya, yang berpindah-pindah. Sangat fluktuatif ya? Sangat fluktuatif. Artinya pemilih ini bisa sangat positif memberi kekuatan pada partai, bisa juga sangat kejam membantai partai politik. Nah, apa yang terjadi di 2009, Demokrat dengan asumsi pemilu ketika itu benar, 20% lebih, itu artinya bahwa pemilih 60% ini semua percaya ini partai ini pilihan, alternatif. Ternyata setelah 5 tahun setelah 2009, banyak masalah muncul, korupsi politik dan segala macam penyalahgunaan kekuasaan itu memberi citra pada partai ini, sehingga penghakiman terjadi oleh kelompok yang sama, sehingga terjadi migrasi pemilih secara signifikan. Demokrat ditinggal, lalu mereka pergi ke partai baru. Nasdem hampir 7%. Ini perolehan untuk partai baru yang sangat dahsyat. Artinya mungkin yang tadinya memilih Demokrat pada 2009 pasti itu berpindah. akan Dan ini pasti suara dari kelompok Demokrat. Yang 20% 2009 itu pasti larinya ke Nasdem, terus Hanura yang tadinya termasuk terancam tidak lolos electoral threshold, terus sekarang 5, terus kemudian Gerindra secara dahsyat juga muncul dan menembus batas 10%. Itu luar biasa. Tapi ya, kalau Anda melihat misalkan Demokrat juga, walaupun tadi citranya sudah buruk begitu luar biasa karena tokoh-tokoh utamanya tersangkut korupsi, tapi dia masih duduk di peringkat keempat ini. Apa yang sebetulnya itu faktor caleg ya. Jadi dalam pemilihan legislatif ini susah orang akan gampang mengatakan bahwa ini partai kok tidak besar seperti yang diharapkan ya, atau kok ini partai. Nah, sebetulnya satu faktor yang sangat signifikan dalam pemilihan legislatif adalah figur calon legislatifnya. Kenapa misalnya PDIP tidak seperti yang diharapkan,
30% atau sekian 26-27%. Ini ada beberapa faktor. Saya melihat misalnya satu, peran atau efek Jokowi itu tidak dimaksimalkan oleh partai. Perhatikan seluruh iklan partai PDI Perjuangan hampir tidak menempatkan Jokowi sebagai figur sentral dari pewacanaan politik di kampanye. Nah, terus kemudian yang kedua, faktor munculnya kandidat-kandidat yang citranya bagus di partai-partai lain. Sehingga pemilih kemudian terjebak kepada figur-figur itu. Sehingga mereka berani meninggalkan partai, misalnya PDI Perjuangan, dia tidak pilih meskipun menyukai Jokowi. Dia akan memilih figur A, B, C yang daftar caleg itu di dapilnya. Dan ini, ya, artinya Anda mengatakan bahwa angka-angka yang diperoleh oleh berbagai partai politik saat ini hasil pemilu, itu bukan karena ideologi partai yang terus kemudian dipilih oleh masyarakat, tapi lebih karena figur yang... Itu pengaruh figur caleg dari setiap dapil, dan bisa juga karena masyarakat harus memilih. Ya, dengan begitu gencarnya kampanye anti golput, terus orang kemudian harus memilih, dan di TPS dia tidak punya pilihan yang fanatik, lalu kemudian dia nyoblos apa saja yang mungkin dia baru dengar dari teman, dari tetangga, jadi saya kira pilihan ini juga pilihan yang fluktuatif, kapanpun bisa berubah. Kalau pemilu diadakan bulan depan, saya kira angkanya juga akan lain sama sekali. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut.